yang Anda kumpulkan ke saya harusnya Anda sudah paham, gitu ya. Nah, entitas sama atribut ini merupakan inti atau dasar ketika kita akan membuat basis data, karena di sini kita akan membuat suatu basis data dengan model relasional. Di mana kalau menggunakan model relasional ini, nanti kita mendesain, menggambarkannya, merancangnya dengan menggunakan suatu diagram yang kita sebut sebagai entity relationship diagram. Ya, jadi sama seperti namanya, ya, diagram hubungan entitas, ya. Jadi di situ nanti di diagram itu isinya adalah entitas, di mana entitas-entitas itu nanti ada hubungannya, relationship-nya, ya. Makanya di sini diberi nama entity relationship diagram. Ya, di sini di video bahwa di IRD nanti menggambarkan hubungan antar entitas yang akan disimpan di dalam database. Jadi sebelum Anda membuat database gitu ya, Anda harus merancangnya dulu, menganalisanya dulu. Intinya di situ Anda harus mengenali entitas-entitasnya, ya. Kemudian setelah itu Anda harus mencari hubungan antar entitas. Nanti akan saya jelaskan yang relationship-nya ya, hubungannya. Oke, kemudian ini mengapa IRD, nanti Anda bisa baca sendiri, di video juga sudah saya jelaskan. Nah, di dalam IRD, ya, IR Entitas Relationship Diagram itu hanya ada 3 sebenarnya ya, intinya hanya ada 3. Ada entitas, Anda sudah paham, kemudian ada atribut, ya, atribut di sini Anda juga sudah memahami, ya, kalau dari tugas memang Anda harusnya sudah memahami apa itu entitas, apa itu atribut. Kemudian satu lagi adalah relationship, ya. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan di sini nama entitas itu bisa berupa person, orang, bisa tempat, bisa objek, bisa suatu kejadian, bisa suatu konsep gitu ya, di mana nanti pokoknya ada hal-hal yang memang perlu disimpan di dalam suatu database. Ya, ada data-data yang memang perlu disimpan di dalam database. Nah, itu kita sebut sebagai entitas. Ini contohnya car, student gitu ya, mobil, mahasiswa, murid, itu entitas. Nah, kalau atribut itu adalah properti atau karakteristik atau sifat-sifat dari suatu entitas. Ya, misalkan dari entitas mobil itu kira-kira apa sih yang melekat atau sifat-sifat apa yang melekat pada suatu mobil? Ya, kalau kita bicara mobil, biasanya kan kita bicara tipe mobilnya apa sih, gitu kan? Kemudian warna mobilnya, yang punya mobil, mungkin nomor rangka, nomor plat nomor, dan lain sebagainya. Ya, itu mobil. Kalau kita bicara tentang mahasiswa, ya apa yang melekat di mahasiswa? Ada NIM, ada nama, ada mungkin no email gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai atribut. Ya. Kemudian kalau relationship, relationship itu hubungan antar entitas. Misalkan antara mobil dengan student, misalkan kita ingin mengetahui mobil ini yang punya siapa sih, mahasiswa siapa sih, atau mahasiswa ini punya mobil apa sih gitu ya. Nah, itu berarti antar dua entitas itu punya suatu relasi. Ya, mahasiswa mengambil mata kuliah apa sih, atau mata kuliah basis data diambil oleh siapa saja. Nah, itu berarti antara mata kuliah dengan mahasiswa ada relasinya. Ya. Nah, relasi ini biasanya berupa kata kerja. Nanti kalau Anda gambarkan itu berupa kata kerja. Ya, penggambarannya juga nanti ada standarnya seperti ini ya. Kalau entitas itu kotak, kalau atribut itu elips oval seperti ini, kalau relationship itu belah ketupat seperti ini gitu ya. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Misalkan biar bagus nanti diberi 3 dimensi gitu ya. Ada di belakangnya ada kayak shadow-nya, bayangannya nggak boleh gitu ya. Karena ini udah standar internasional, jadi Anda menggambarkannya seperti ini. Meskipun nanti ada beberapa cara penggambaran ya, tidak harus seperti ini, tetapi ada beberapa cara nanti kita pelajari ya. Kemudian ini ada beberapa simbol ya, kalau entitas itu segi 4 ya, bukan bujur sangkar ya, beda lagi nanti kalau bujur sangkar segi 4 seperti ini, di mana ujungnya lancip, tidak tumpul ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai weak entity
Ya, weak entity itu biasanya ini juga harusnya tidak berwarna ya, berwarna boleh, nggak berwarna boleh ya. Jadi bukan kalau entitas nanti diwarnai biru, yang weak warna putih itu enggak ya. Sama aja, nggak masalah sih mengenai warna, hanya garis-garisnya aja yang harus Anda perhatikan ya. Kalau entitas biasa itu segi 4 seperti ini garisnya 1, kalau weak entity itu yang garisnya double. Itu ya. Kemudian kalau relasi seperti ini. Ya. Kemudian untuk definisinya sudah saya jelaskan di mana di video, nanti Anda bisa melihat di video ya. Kemudian untuk atribut yang bentuknya oval tadi ya, seperti entitas bukan masalah warna ya, ini putih semua juga boleh. Hanya untuk atribut biasa itu bentuknya elips oval seperti ini dan apa namanya hanya satu ya. Kalau dua itu berarti multi value atribut ya. Kemudian kalau yang titik-titik garisnya itu atribut ya, atribut yang didapatkan dari atribut yang lain. Kalau kemarin saya contohkan misalkan tanggal lahir, umur gitu ya. Umur didapatkan dari tanggal lahir, maka itu disebut derived atribut. Oke, kalau multi value berarti ada beberapa nilai seperti nomor handphone gitu ya, itu multi value. Kemudian relasi itu kita sebut sebagai kardinalitas nanti ya. Nanti ada di PDF sendiri, beda file. Jadi nanti antar entitas itu ada hubungannya yang dihubungkan dengan garis. Tetapi nanti ada beberapa macam hubungan ya. Nanti akan saya jelaskan nanti. Oke. Ini contoh penggambarannya aja ya. Ada beberapa model untuk menggambarkan, tapi intinya sama ya. Nanti saya harap Anda nggak bingung gitu ya. Di sini ada beberapa macam, karena kalau Anda lihat buku juga nanti ada beberapa macam cara penggambaran IRD ya. Ini untuk yang engineering biasanya dengan seperti ini. Yang beda biasanya hanya di sini sih, di relasinya ya. One to one nanti saya jelaskan nanti ya. Ada yang garis biasa, ada yang ada cabangnya gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti ini ya. Di sini Anda lihat ini bedanya, kalau ini ada bulat, ada cabang, kalau di sini nggak ada ya. Adanya adalah simbol 1 dan N gitu ya. Kemudian ini kalau Martin beda lagi seperti ini, nanti akan saya jelaskan yang di kardinalitas ya. Nah, di sini ada cara untuk membuat IRD. Ya, ada cara membuat IRD. Jadi ketika Anda mau membuat basis data, yang pertama adalah Anda analisa dulu ya. Biasanya kan bentuknya itu tidak seperti yang Anda tulis atau contoh yang tugas kemarin, enggak ya. Biasanya misalkan ada suatu customer atau saya pengen menyimpan data buku saya gitu. Tolong saya dibuatkan basis data. Kan cuma itu aja biasanya. Nah, di sini Anda harus bisa menggambarkan dulu ya. Yang paling mudahnya adalah Anda membuat gambaran, deskripsi, Anda ketik kira-kira basis datanya seperti apa gitu. Misalnya basis data nanti bisa untuk menyimpan buku. Ya, menyimpan di sini yang dimaksud menyimpan apa? Apakah menyimpan saja ataukah nanti bisa mengedit ataukah nanti ditambah untuk menampilkan data gitu ya. Nah, itu harus jelas. Ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan terhadap data-data yang nanti ada di situ. Misalkan ada data buku, ada data pengarang, ada data apalagi penerbit gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan entitas ya. Ya, nanti dari deskripsi itu Anda bisa mengenali mana entitas, mana atribut. Mana yang entitas ada hubungannya, mana yang tidak. Nah, ini entity identification. Ini biasanya didapatkan dari gambaran umum sistem tadi, gambaran basis data. Jadi ketika Anda membuat basis data, Anda harus mendeskripsikan dulu secara umum sistem yang Anda buat, basis data yang mau Anda buat, ya. Kemudian kalau kemarin dicontoh ada 1, 2, 3 ya, bahwa nanti kemarin saya contohnya apa sih? Saya kalau memberi contoh kadang beda-beda. Sebentar saya buka ya. Jadi misalkan bentar.
Oke, di contoh kemarin saya buka contohnya sebentar. Saya upload ya. Nah, ini misalkan contohnya kan kemarin seperti ini ya, ada tempat persewaan buku yang selama ini. Nah, ini gambaran umum. Ya, semua gambaran umum. Nah, kemudian yang ini, yang 1, 2, 3 ini kita sebut sebagai aturan bisnis atau bisnis rule-nya. Ya, jadi di dalam suatu sistem kan ada aturannya bahwa misalkan ini jika ada peminjam akan meminjam buku, maka petugas akan menulis data peminjam pada buku catatan. Berarti nanti kan sistem harus bisa juga menyimpan data peminjam pada basis datanya. Ya, datanya antara lain yang disimpan adalah nama, alamat, nomor telepon ini. Ini yang kita sebut sebagai business rule. Ya. Kemudian untuk data buku yang tersedia dicatat juga nanti di dalam basis data, catatannya yang disimpan adalah ini. Nah, ini juga business rule, ya, aturan bisnis. Kemudian nanti misalkan ada peminjam buku, maka nanti harus dicatat data peminjamannya. Apa yang harus dicatat dalam data peminjaman? Antara lain ada identitas peminjam, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Ini business rule. Mungkin ada denda gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai aturan bisnis. Oke ya, bisa dipahami ya. Dari aturan bisnis ini nanti kita bisa menentukan entitas gitu. Ya, di sini objeknya apa saja sih yang ada di sini? Objeknya ada peminjam, ada buku, gitu ya. Kalau mungkin di situ ada adminnya banyak, pegawainya banyak, ya bisa jadi nanti ada entitas pegawai, gitu. Ya, kalau mungkin nanti Anda ingin mencatat apa ya penerbitnya, karena penerbit itu mungkin ada nama penerbit, ada alamat penerbit, ada kota penerbit dan lain sebagainya. Bisa jadi nanti penerbit ini menjadi suatu entitas sendiri, nggak masalah gitu. Ya, karena dia suatu objek gitu, bahwa nanti basis data ini harus bisa menyimpan data penerbit gitu, atau data penjual bukunya gitu. Kan ini kan peminjaman buku, dia mendapat buku dari supplier gitu ya. Nah, yang jual buku siapa itu ada catatannya sendiri atau suppliernya, berarti nanti di sini ada entitas supplier gitu. Ya, ini harus bisa Anda kenali, semua entitas harus bisa Anda kenali. Itu yang pertama dulu, entitas. Oke, setelah entitas Anda kenali, Anda bisa dari sini menentukan atributnya. Ya, atributnya ada nama, apa sih yang harus kita simpan, data apa sih yang harus kita simpan untuk peminjam? Kita harus tahu nama, kita harus tahu alamat, nomor HP, email mungkin boleh ada, boleh tidak, nomor KTP ya, biasanya ID gitu ya, bisa nomor KTP, bisa nomor SIM kan gitu. Ya, buku yang harus kita simpan apa? Kita harus tahu judul bukunya, kita harus tahu pengarangnya, penerbitnya, kategori bukunya apa, dan lain sebagainya. Nah, ini business rule. Anda tentukan ini, ya. Langkah pertama dalam membuat basis data ya. Saya balik ke yang tadi, ini, ya. Setelah Anda menentukan entity identification, seperti tadi ya, ada entitas, ada atribut, kemudian Anda cari hubungannya. Jadi semua entitas yang Anda list tadi, Anda cari hubungannya, ada nggak hubungannya? Misalkan antara peminjam dan buku, ya. Peminjam dan buku itu kan ada hubungannya, bahwa kita harus tahu peminjam ini meminjam buku apa atau buku ini dipinjam oleh siapa. Berarti kan ada hubungannya. Nah, itu berarti ada relasi antara peminjam dengan buku. Ya, beda lagi misalkan tadi, misalkan di toko buku atau persewaan buku tadi ada supplier yang memasok buku. Antara peminjam dengan supplier ada hubungannya tidak? Kan tidak ada ya. Kita tidak perlu tahu apakah peminjam ini supplier, kan siapa, kan enggak, supplier itu kan dengan buku bukan dengan peminjam. Maka di sini supplier dengan buku memang tidak ada relasinya. Ya, berarti jangan dihubung-hubungkan, kalau nggak ada ya jangan dihubung-hubungkan gitu. Ya, itu semua entitas ya. Semua entitas harus Anda cari relasinya, kalau ada ya Anda hubungkan, kalau tidak ya jangan dihubung-hubungkan.
Ya, kemudian setelah Anda bisa mengidentifikasi relasi, selanjutnya Anda harus bisa mengidentifikasi kardinalitas. Kardinalitas di sini menjawab how many. Jadi misalkan seperti mahasiswa dengan mata kuliah, ya. Mahasiswa boleh ngambil berapa mata kuliah sih? Gitu, ya. Atau satu mata kuliah bisa diambil oleh berapa mahasiswa? Kardinalitas di sini biasanya hanya untuk entitas yang ada hubungannya, ya. Jadi seperti mahasiswa dengan mata kuliah atau peminjam dengan buku itu tadi, bahwa seorang peminjam itu boleh meminjam berapa buku gitu. Itu kardinalitas. Biasanya menjawab how many. Tetapi how many-nya di sini hanya bisa dijawab oleh one atau many gitu. Ya, satu atau banyak, tidak ada menyebut bilangan menyimpan satu orang peminjam boleh meminjam 10 buku misalkan, enggak. Kalau 10 itu berarti kita anggap many. Lebih dari satu itu kita anggap many. Ya, itu kardinalitas. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah kardinalitas Anda identifikasi atribut, kemudian Anda gambar IRD-nya. Ya. Jadi contohnya nih, di bawah ini ada banyak contoh ya. Ini pada suatu universitas seorang mahasiswa bisa mengikuti gitu ya, mengikuti suatu mata kuliah, beberapa mata kuliah ya, courses kan berarti banyak. Kemudian paling tidak mahasiswa itu harus ada di satu mata kuliah, jadi nggak boleh nol di sini. Paling tidak harus di satu, ya. Kemudian setiap mata kuliah itu diajar hanya oleh satu orang dosen. Ya, kemudian satu orang dosen dia bisa mengampu beberapa hanya only one ya, hanya satu mata kuliah saja. Ya. Kemudian dari sini ada mengidentifikasi entitas. Ya, kalau Anda ingin ada kasus seperti ini, Anda ingin menyimpan datanya, berarti yang harus disimpan adalah student ya. Kemudian course ya. Karena dia objek sendiri, satu lagi adalah lecture. Oke, dapat ya entitasnya. Setelah itu Anda cari hubungannya. Antara student dengan course ada hubungannya nggak? Kalau kita lihat dari business rule-nya ada, karena seorang student harus mengikuti paling tidak satu atau lebih course. Jadi nanti harus diketahui student ini mengambil course apa, mengambil mata kuliah apa. Berarti antara student dengan course ada hubungannya. Ya, kemudian setiap course diajar oleh seorang dosen. Berarti antara course dengan lecture atau dengan dosen ini ada hubungannya, bahwa kita harus mengetahui course ini diajar oleh siapa, diampu oleh siapa, atau lecture ini mengampu apa gitu ya. Ini ada hubungannya. Ya kan? Kemudian student course sudah, course lecture sudah, berarti antara student dengan lecture. Student dengan lecture ada hubungannya nggak? Kalau di sini tidak ada gitu ya. Di business rule-nya nggak ada. Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan gitu. Kecuali di sini ada business rule-nya, misalkan seorang student bisa diajar oleh beberapa lecture gitu ya. Nah, berarti antara student dengan lecture ada hubungannya. Tapi karena di sini tidak ada ya sudah. Berarti hubungannya antara student dengan course, course dengan lecture saja. Antara student dengan lecture tidak ada. Oke ya. Kemudian setelah itu Anda hubungkan yang ada hubungannya. Kalau kita lihat ya, student dengan course ada hubungannya, course dengan lecture ada hubungannya, Anda gambarkan seperti ini. Boleh seperti ini ya. Kalau ini entitasnya, ini adalah relasinya. Ya, ini ya, ini relationship-nya kemudian dihubungkan dengan garis. Itu ya. Kemudian setelah itu nanti Anda tentukan kardinalitasnya, how many-nya, ya. Jadi kalau tadi seorang student dia bisa mengambil satu atau lebih course. Jadi antara student dengan course itu adalah hubungannya banyak gitu ya, karena boleh mengambil lebih dari satu course, many gitu ya. Jadi antara student dengan course ini hubungannya adalah many. Satu course, satu mata kuliah juga bisa diambil kan, berarti oleh lebih dari satu student, berarti hubungannya adalah many. Bisa Anda tulis seperti ini, many. Many dan many M ya. Biasanya simbolnya sih kalau nggak MN, gitu ya. Kemudian antara course dengan lecture,
di sini tadi bahwa seorang lecturer itu hanya boleh mengampu satu course. Dan satu course itu hanya boleh diampu oleh satu lecturer gitu ya tadi ya. Maka di sini hubungannya adalah one to one. Anda boleh menggambar seperti ini atau yang di bawah ini juga boleh. Maaf. Ya. Kalau many itu simbolnya adalah ada cabangnya. Kalau one itu simbolnya hanya satu tanpa cabang. Ya, garis ini menandakan harus. Ya, ini harus. Ada yang pakai simbol, kalau nggak harus sih, misalkan student boleh mengambil mata kuliah, boleh tidak gitu ya. Berarti student antara satu student dengan course many, tapi tidak harus gitu ya. Kalau tidak harus ya berarti ini nggak ada nih simbol garisnya nih nggak ada. Seorang lecturer ini boleh mengampu mata kuliah, boleh tidak, tetapi hanya satu aja mata kuliahnya. Berarti ini simbolnya adalah garis satu, tapi tidak ada cabangnya seperti ini, tetapi tidak ada garisnya ini. Ya, itu berarti boleh nol, gitu ya, boleh nggak ada gitu. Ya. Kemudian setelah Anda tentukan kardinalitasnya, Anda bisa menentukan atributnya. Ya, jadi entitas student misalkan atributnya apa saja. Ya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk yang model ini Anda bisa menggambarkan ini ya, student, kemudian atributnya ada di sini. Kalau yang model seperti ini biasanya atributnya langsung di kotaknya. Ya boleh Anda gambar seperti ini boleh, gambar seperti ini boleh. Ini artinya sama ya. Ini atributnya di sini, ini entitas student, ini yang entitas student, kemudian ini hubungan, ada relasinya kan sama ya, direlasikan. Kemudian relasinya kalau yang ini tidak ada nama, namanya biasanya ditulisnya di garisnya aja, tidak di simbol. Kemudian yang ada cabang itu berarti many, yang tidak ada cabang berarti one. Ya, ini sudah jadi IRD Anda. Ya, kalau sudah ini sudah jadi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membuat IR diagram. Anda tidak diperbolehkan membuat entitas atau relasi yang sama. Ya, jadi kalau misalkan Anda sudah membuat entitas student, ya jangan buat lagi entitas student meskipun maksud Anda berbeda. Misalkan ini mahasiswa S1, ini mahasiswa S2, sama-sama namanya student, nggak boleh. Sebisa mungkin beri nama yang berbeda. Ya, relasi pun sama, beri nama yang berbeda. Jadi jangan hilangkan entitas maupun relasi yang sama. Ya, kemudian Anda jangan lupa beri label, beri nama. Ya, kemudian ada banyak cara metode untuk membuat diagram. Pilih salah satunya aja, jangan Anda combine gitu ya. Misalkan Anda pengen ini tapi nanti relasinya begini gitu ya. Ada belah ketupatnya tapi di sini Anda beri cabang-cabang, itu nggak ada gitu ya, nggak ada metode yang seperti itu gitu. Jadi jangan dicampur-campur gitu aja. Atau yang Anda buat seperti ini tapi atributnya yang ini gitu ya. Anda ada buat oval atau elips di situ, jangan. Gitu ya. Kemudian pastikan entitas hanya muncul satu aja ya. Jadi jangan ada entitas yang double namanya. Beri nama semua relasi, entitas dan atribut ya yang ada di dalam diagram, Anda beri nama ya. Oke, kemudian tidak ada dari relasi, Anda relasikan ke relasi, nggak ada ya. Jadi nanti kalau memang relasi bisa menjadi suatu entitas, ya nanti akan saya jelaskan di relationship, bisa menjadi suatu entitas, tetapi jangan menghubungkan langsung antara relasi dengan relasi. Ya, oke, itu untuk IRD. Nah, sekarang saya ke relationship dulu. Jadi di dalam IRD itu kan ada relasi ya. Ini tadi langsung ke sini aja. Ada relasi. Jadi Anda sudah bisa menentukan entitas, Anda bisa menentukan atribut. Sekarang kita coba menentukan relasi. Ya, jadi yang nantinya itu misalkan yaitu karena relasi nanti adalah menentukan hubungan tabel ya. Jadi ketika Anda merelasikan antara tabel mahasiswa dengan mata kuliah, maka nanti kita bisa
menampilkan atau mencari data apakah mahasiswa ini mengambil mata kuliah apa saja gitu ya. Kalau tidak Anda relasikan ya nanti nggak bisa gitu. Karena antara mata kuliah dengan mahasiswa nggak ada relasinya, gimana kita bisa menghubungkan antara mata kuliah apa yang diambil oleh mahasiswa ini, kan berarti nggak ada hubungannya gitu kan. Berarti kita nggak bisa merelasikan itu, kita nggak bisa menampilkan data mata kuliah ini diambil mahasiswa siapa atau mahasiswa ini mengambil mata kuliah apa, nggak bisa. Ya, makanya harus direlasikan. Ya, ini ketentuannya bahwa relasi itu dia menghubungkan antar entitas, kemudian berlaku bolak-balik, ya. Jadi kalau ada hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah, berarti ada hubungan antara mata kuliah dengan mahasiswa. Ya, jadi berlakunya bolak-balik seperti itu. Yang namanya hubungan kalau di contoh yang di atas misalkan antara anak dengan ayah, ya berarti ada hubungan antara ayah dengan anak gitu ya. Tidak mungkin ayah dan anak ada hubungan tapi anak dan ayah nggak ada hubungan, kan nggak mungkin gitu ya. Maka di sini juga sama, hubungan itu berlakunya bidireksional, bolak-balik. Kemudian bisa jadi antara entitas dan identitas itu sendiri boleh ada, antara mahasiswa dengan mahasiswa itu ada, boleh. Ya, tidak harus dengan entitas yang lain, dengan dirinya sendiri pun boleh. Kemudian punya optionality, punya cardinality. Nah, ini optionality sama cardinality nanti saya jelaskan di sini, ada nggak ya? Nah, ini optionality. Harus dan tidak harus, seperti tadi ya, mahasiswa itu harus mengambil mata kuliah minimal 1 atau boleh nggak ambil gitu. Biasanya nanti di bisnis rule itu muncul gitu. Ya, kalau yang lengkap itu muncul. Buku itu harus meminjam buku atau tidak? Boleh nggak dia ke situ nggak meminjam buku? Ya, kalau harus berarti dia must. Ya, kalau tidak harus berarti may, gitu kan? Nanti bedanya di gambar itu adalah ada garis lurus dan garis putus-putus. Kalau harus itu garis lurus, kalau may boleh atau tidak gitu ya, itu garis putus-putus. Itu optionality, berlaku juga bolak-balik. Apakah suatu mata kuliah itu harus diambil oleh mahasiswa, ataukah mata kuliah itu boleh tidak diambil, tidak ada mahasiswanya, boleh nggak? Gitu ya. Kalau boleh berarti relasinya adalah garisnya putus-putus. Oke. Kalau kardinalitas tadi menjawab how many, berapa banyak. Ya, orang mahasiswa apakah hanya boleh 1 saja ataukah boleh banyak gitu ya. Jadi di sini hanya one sama many sih sebenarnya. Gitu ya. 2, 3, 4 kita sebut sebagai many. Ya, kalau 0 itu biasanya null ya, kita pakainya one. Ya. Ini contohnya, misalkan seorang employee dalam suatu departemen dia harus punya 1 dan hanya 1 job saja. Ya, jadi misalkan kayak kalau di universitas atau di program studi, ketua program studi gitu ya, itu kan juga employee ya, karyawan di suatu universitas kan, ketua program studi. Nah, ketua program studi itu employee, dia harus punya dan hanya boleh punya 1 saja job sebagai ketua program studi. Dia nggak boleh merangkap sebagai dekan, dia nggak boleh merangkap sebagai ketua, ya. Berarti di sini hanya 1 dan hanya 1 saja. Misalkan produk, tipe produk gitu ya. Produk itu harus diklasifikasikan 1 dan hanya 1 tipe produk gitu. Kalau TV ya mungkin tipenya TV gitu ya, nggak boleh TV nanti diklasifikasikan ada TV, ada kulkas, kan nggak boleh. Gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, ini contohnya. Kalau ini contohnya lagi, misalkan antara tempat duduk di suatu kereta api, pesawat, bis gitu ya. Bahwa untuk setiap seat, setiap tempat duduk itu hanya boleh punya 1 passenger penumpang. Ya, 1 penumpang hanya boleh 1 seat saja, misalkan seperti itu. Ya, beda dengan booking gitu ya. Mungkin seorang penumpang dia bisa membooking beberapa seat. Mungkin. Ya tergantung dari aturan bisnisnya gitu.
Kalau aturan bisnisnya menyebutkan bahwa penumpang itu harus membeli satu seat dan satu seat harus dibeli hanya oleh seorang penumpang, berarti kalau bukan penumpang dia nggak boleh beli seat, gitu ya. Nah, balikan lagi ke aturan bisnisnya, saya nanti nggak bisa menilai apakah relationship Anda betul atau salah kalau di rule-nya tidak ada, gitu. Nanti ketika Anda membuat bisnis rule, aturan bisnisnya harus jelas, gitu ya. Nah, ini contohnya, misalkan di suatu restoran, ada customer datang, di mana customer itu nanti harus pesan langsung, misalkan ke tempat pemesanan, gitu ya. Customer ini boleh pesan buat orang lain nggak? Kalau boleh, berarti Anda tuliskan, customer bisa memesan pesanan untuk orang lain juga. Ya, harus membayar atau orang lain boleh membayarkan, misalkan. Ya, kemudian customer bisa pesan berapa banyak order, gitu. Ya, jadi kalau ditulis seperti ini. Misalkan ini ya customer, ini ada customer, ada Linda, ada Krisna, ada Mel tadi ya. Customer di situ harus memesan pesanan. Nggak boleh ada customer yang nggak mesan gitu ya. Masa kita kedatang ke suatu restoran, kita nggak pesan apa-apa kan nggak mungkin gitu ya. Jadi di situ harus punya order. Ya, nah dalam satu order itu bisa lebih dari satu pesanan. Ya, kemudian seorang customer dia boleh melakukan beberapa pesanan. Kalau Anda lihat Linda ini bisa pesan 2 kali gitu. Karena mungkin ketika ada pertengahan dia pesan lagi kan boleh. Itu ya. Ini relasi sama bahwa customer dan order di sini ada relasinya, di mana kardinalitasnya adalah seorang customer dia bisa pesan beberapa order, tetapi satu order ini hanya dipesan oleh satu orang customer. Ya, order 100 dipesan oleh Linda dan Mel kan nggak mungkin ya. Yang pesan biasanya hanya satu orang. Ya. Nah, kalau Mas dan Mei-nya mungkin dan wajib dan tidaknya ya ini tadi bahwa optionality, bahwa seorang customer wajib pesan nggak sih gitu. Ya. Kalau wajib berarti setiap order ini pasti punya customer. Nggak mungkin ada orderan yang tidak ada customernya kan nggak mungkin ya. Berarti must juga. Ya, suatu keharusan. Oke, kemudian bisa melihat berkali-kali di video ya. Kemudian untuk kardinalitas yang menjawab how many tadi, di sini ada beberapa kardinalitas ya. Ada one to one, ada one to many. Kalau dibalik many to one, ya kemudian ada many to many. Kalau one to one kan tadi kan kardinalitas itu berlaku boleh. Kalau one to one dibalik ya one to one gitu ya. Yang beda hanya satu relasi sih, bacanya bolak-balik. Kalau many to many ya berarti kebalikannya adalah many to many. Ya, kita bahas satu persatu. Jadi kalau one to one itu ini entitas ya. Setiap entitas dari setiap kumpulan entitas ini hanya bisa dihubungkan oleh satu entitas di Y saja. Ya, hanya boleh satu. Misalkan di sini itu contohnya tadi bahwa misalkan satu karyawan dia hanya boleh punya satu job. Jadi misalkan kaprodi itu hanya dipegang oleh satu orang kaprodi. Misalkan si A1 ini memegang kaprodi. Nah, kaprodi ini kan berarti hanya boleh dipegang oleh si A1 ini, nggak boleh kaprodi ada A2 kan nggak boleh ya. Misalkan kaprodi statistika kan hanya satu orang gitu. Ya, nah itu one to one. Gitu ya. Itu contohnya satu, kemudian antara manusia dengan sidik jari misalkan. Satu sidik jari yang hanya dipunyai oleh satu orang saja, nggak mungkin satu sidik jari dimiliki oleh dua orang gitu ya. Satu orang ya hanya punya satu sidik jari yang gitu ya.
nanti dari harus Anda bisa kenali gitu. Dan ini berlaku bolak-balik ya. Kemudian yang kedua adalah one to many, nanti kalau dibalik menjadi many to one ya. Ini one to many, ini many to one gitu ya. Jadi bahwa satu anggota entitas di sini dia bisa berhubungan dengan lebih dari satu anggota di Y. Tetapi satu anggota di Y dia hanya boleh berhubungan dengan satu saja anggota di X. Ini yang paling banyak sih ya, yang paling jarang tuh one to one ya. Kalau one to many to many itu banyak mungkin ya, banyak yang ya kejadian ya, banyak kasus gitu. Jadi kalau one to many itu contohnya antara lain bahwa apa ya, seorang ayah dia bisa memiliki beberapa anak gitu ya, tetapi satu anak ya dia hanya memiliki seorang ayah kandung saja ya, misalkan begitu gitu ya. Kemudian apalagi ya, ya contohnya itu ya, misalkan kalau many to many berarti kalau ayah ke anak tadi berarti sudah ya, one to many to one ya. Kalau many to many berarti banyak ke banyak gitu ya. Banyak di sini lebih dari satu ya. Jadi misalkan seorang mahasiswa dia bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Satu mata kuliah itu bisa diambil oleh lebih dari seorang mahasiswa ya. Berarti itu many to many. Ya, di sini dia bisa berhubungan dengan banyak anggota di Y, dan satu anggota di Y ini bisa berhubungan dengan lebih dari satu anggota di X. Ya, misalkan peminjam dengan buku juga bisa. Seorang peminjam dia bisa meminjam banyak buku, dan satu buku kan bisa dipinjam oleh banyak peminjam meskipun dalam waktu yang berbeda, tetapi kan bisa dipinjam oleh beberapa peminjam. Itu ya. Oke, ini kardinalitas ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa menggambar IRD ya. Anda bisa menggambarkan seperti ini. Ya, ini entitasnya. Kemudian ini janganlah. Ini malah lebih bingung. Saya sarankan Anda pakai Peter Chan ini atau yang Martin Style aja, lebih mudah gitu ya. Jadi kalau Peter Chan ini entitas Anda gambarkan seperti ini, kemudian kardinalitasnya ini ya, one to many, bisa N, bisa M, ya. Kemudian bisa Anda tuliskan di dalam atau seperti ini boleh. Kalau one to many harus Anda tuliskan seperti ini ya, karena kita harus tahu yang one yang mana, yang many yang mana. Berarti kalau seperti ini itu satu company, satu perusahaan itu bisa mempunyai banyak employee gitu ya. Bacanya dari sini berarti satu ini miliknya perusahaan. Dan satu atau lebih employee itu ada di satu perusahaan. Oke, kalau Peter Chan di sini tidak ada opsionalitas, jadi tidak ada wajib atau tidak, mas atau enggak, ya. Jadi ini seperti ini saja. Ya, penggambarannya seperti ini ya. Ini untuk relasinya digambarkan ini, kardinalitasnya adalah one dan n, atau many to many itu seperti ini. Berarti satu atau lebih employee itu bisa mempunyai satu atau lebih project ya. Jadi satu orang karyawan itu bisa terlibat di satu atau lebih project, dan satu atau lebih project itu bisa mempunyai satu atau lebih karyawan. Jadi satu project satu karyawan juga boleh, lebih dari satu juga boleh gitu ya. Ini maksudnya begitu. Kalau Anda tuliskan di Martin, ini ada wajibnya. Tapi ini di sini tidak saya gambarkan wajib. Kalau wajib itu garisnya nanti putus-putus. Ya, atau mungkin Anda gambarkan seperti ini aja lah. Yang Chan style aja. Yang paling mudah sih Chan style ya, karena tidak ada optionality-nya di situ ya. Oke, tapi kalau Anda mencoba menggambarkannya dengan Martin style boleh, Anda mencoba menggambarkannya dengan yang engineering itu boleh gitu ya. Kalau di sini zero itu berarti nol boleh, ini berarti wajib ada gitu ya. Kalau yang garisnya banyak ini berarti many gitu ya. Kalau yang lurus ini berarti one aja. Gitu aja sih. Simbolnya aja yang harus Anda pahami.
Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, monggo Mas Lui ya. Bu, izin masuk Bu, izin bertanya. Iya. Itu kalau misalkan entitas itu boleh tidak Bu berhubungan dengan lebih dari 2 entitas Bu? Entitas berhubungan dengan lebih dari 2 entitas diperbolehkan. Jadi tidak harus satu, misalkan mahasiswa hanya boleh berhubungan dengan kuliah gitu ya, mata kuliah enggak gitu ya. Enggak boleh berhubungan dengan banyak seperti contohnya tadi kan yang mana tadi? Ini kan mahasiswa dengan ini kan course ini kan bisa berhubungan dengan student, dia bisa berhubungan dengan lecturer. Kalau berhubungan dengan entitas lain juga boleh, nggak masalah juga. Misalkan berhubungan dengan kelas gitu ya, mata kuliah ini selalu ada di kelas ini gitu, boleh gitu, nggak masalah. Nah, berarti nggak ada batas maksimal hubungannya ya Bu? Nggak ada, nggak ada. Silakan aja sesuai dengan kasus gitu ya. Yang nggak boleh nanti misalkan assign ini dengan deliver ini nggak boleh, ya. Ya Relasi Bu. dengan relasi yang nggak boleh. Oke, Makasih Bu. bagus. Makasih. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin silakan. Ya, monggo Mbak Nilna. Bu, saya izin tanya Bu, kalau misalnya ada relasi, relasinya tuh harus disebutkan nggak ya Bu, relasinya itu apa di dalam IDR-nya? Kalau IRD Mbak. Oh, IRD, maaf Bu. Kalau di dalam IRD harus ada namanya memang ya. Seperti contoh tadi kan ada namanya, relasinya. Anda beri namanya kata kerja. Nah, ini kan kata kerja. Jadi kalau student entitas itu atribut itu kata benda, kalau relasi itu kata kerja. Yang di sini pun ada nih. Yang model ada banyak model sih ya. Nah, ini ada nih. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Monggo. Siapa Nemat Mukti Putra? Monggo Mas. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya yang 3 style tadi Bu. Kan misalnya kita ingin membuat IRD nih Bu. Nah itu dari ketiga style itu kita milih sesuai keadaan atau bebas mau milih style yang apa aja gitu Bu? Oke, untuk style IRD bebas sih Mas sebenarnya. Sebenarnya banyak, nggak cuma 3 ya. Yang dari Oracle itu juga mengeluarkan sendiri. Tapi hampir-hampir sama ya. Intinya di dalam IRD adalah ada entitas, ada atribut, dan ada relasi. Di mana di relasi itu ada kardinalitas. Itu ya. Intinya di situ. Kalau opsionalitas kan untuk model chain memang nggak ada opsionalitas, jadi dia boleh ada, boleh tidak. Nah, nanti untuk penggambarannya paling mudah memang chain. Jadi saya sarankan Anda pakai chain saja ya. Jadi silakan Anda nanti yang chain itu yang tidak ada garis cabangnya itu ya. Yang chain itu yang ini yang di atas ini. Yang ini sebenarnya paling mudah gitu. Ya, jadi di sini tidak ada opsionalitas, kemudian tidak ada, kalau di sini nanti berkembang banyak, saya rasa kalau untuk statistik kita nggak sampai ke sana ya, beda dengan yang anak informatika, itu nanti ada macam-macam lah. Di sini nanti kita bisa break menjadi macam-macam. Ini yang biasanya kita gambarkan seperti ini karena untuk chain tidak memungkinkan. Tetapi kalau untuk yang Anda, ini Anda cukup menggambarkan ini saja, yang bentuk chain aja, nggak masalah. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, kemudian tadi siapa? Mas Adam, silakan.
Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya ini ada mau minta maaf kalau sebelumnya sudah dijelaskan. Sebenarnya atribut yang sama itu boleh nggak sih Bu di dua entitas yang berbeda? Misal ada entitas mobil dan entitas truk, atributnya sama-sama transmisi seperti itu Bu. Oke, boleh. Misalkan antara mahasiswa dengan dosen ada atributnya nama gitu ya boleh gitu, nggak masalah. Hanya nanti ketika Anda menghubungkan coding ya dengan menggunakan query, nanti itu yang dibedakan di situ nanti. Ya, tapi saya nggak sampai ke sana, nanti Pak Rukun yang menjelaskan. Tetapi intinya kalau Anda di sini merancang itu diperbolehkan. Misalkan ya seperti itu nama. Di mana di mahasiswa ada atribut nama, berarti nanti ada kolom nama untuk mahasiswa. Di dosen ada atribut nama. Kemudian di mata kuliah ada atribut nama. Nggak perlu ada beri nama mata kuliah, nama dosen, boleh, hanya nama saja boleh. Nggak masalah. Yang nggak boleh sama atribut nama entitas dan nama relasi, itu nggak boleh sama. Baik, terima Ya. kasih. Oke, selanjutnya Mas Samuel. Bu, izin bertanya, kalau yang tadi ada aturan bisnis itu kan kalau kita membuat mungkin nggak bisa sama satu dengan yang lainnya, masih ada di punya saya ada lebih lengkap atau yang punya teman saya lebih lengkap gitu. Nah, itu nanti nilainya gimana? Apakah kelengkapannya itu dinilai atau cuma dari kesesuaian IRD dengan aturan bisnis gitu? Oke, untuk penilaiannya, oke, ini penilaian ini nanti kan saya beri tugas kelompok ya setelah ini ya, Anda merancang basis data. Untuk penilaian adalah yang saya nilai adalah keorisinalan kasus, ya. Kasusnya sama nggak masalah antar kelompok nggak masalah. Misalkan sama-sama membuat basis data peminjaman buku atau di apa namanya toko gitu nggak masalah. Tetapi pasti di situ ada bedanya. Nah, ini kejelian dari perancang desainernya gitu ya. Jadi kalau Anda, ya kayak kita mendesain rumah lah Mas, kalau Anda seorang arsitek gitu ya, Anda mendesain rumah tingkat 2, pasti beda gitu, sama-sama tingkat 2, sama-sama luasnya 100 meter gitu ya, tapi pasti hasilnya beda. Ya, karena seninya beda-beda, di basis data pun begitu. Ya, keorisinalan kasus, kemudian kejelasan Anda menggambarkan sistem, ya di deskripsi itu biasanya ada cerita dulu, kemudian Anda tentukan rule-nya. Nah, di rule itu kan pasti muncul nanti aturan-aturan bisnis yang Anda sampaikan tadi, semakin lengkap semakin bagus. Dan itu nanti saya sesuaikan dengan IRD-nya. IRD-nya sesuai nggak dengan kasus gitu. Dengan apa? Kasus dengan aturan bisnis. Kalau aturan bisnisnya misalkan apa ya terlalu umum gitu, biasanya IRD-nya hanya terdiri dari 2-3 entitas gitu aja. Nah itu kan beda nanti dengan yang nilainya pasti beda dengan yang kasusnya rinci, kemudian nanti entitas yang terjadi banyak gitu ya. Nah itu pasti beda nanti. Saya tidak bisa menyalahkan atau membenarkan suatu kasus ya karena kasus itu pasti beda-beda. Tetapi yaitu keorisinalan, kemudian ke apa ya, kerincian mungkin ya, lebih rinci itu lebih bagus gitu ya. Jadi nanti apa yang dibutuhkan di basis data itu muncul di aturan bisnis, kemudian Anda bisa menggambarkan ke IRD secara tepat. Kira-kira itu dulu gitu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan, ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, untuk tugasnya Anda sudah bisa membuat IRD. Anda kelompok aja, ya, kelompok antara 3 sampai 5 orang per kelompok. Silahkan aja mau 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 tidak boleh, 2 tidak boleh ya. Jadi 3, 4, 5 per kelompoknya, silahkan aja mau 5 semua juga boleh. Pokoknya minimal 3, maksimal 5 per kelompok. Kemudian
Anda bisa mengambil kasus dari yang kemarin Anda kumpulkan, jadi dari kelompok itu mungkin nanti didiskusikan kira-kira kasus mana yang mau diangkat atau membuat suatu kasus baru boleh. Satu lagi pokoknya keorisinalan dan beda gitu, itu nilainya tinggi biasanya ya. Kalau Anda membuat seperti yang saya sampaikan, misalkan persewaan buku, kemudian nanti munculnya hanya 3 entitas, itu saya anggap nggak orisinil gitu. Ya, persewaan buku boleh, tapi ada keorisinalan, ada beda di situ, itu baru yang akan saya beri nilai plus gitu. Ya. Jadi dari kelompok itu Anda pilih satu kasus basis data, Anda tentukan business rule, entitas, atribut, relasi, dan gambarkan IRD-nya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti yang upload cukup satu aja per kelompok ya, ketuanya ya. Nggak perlu semua anggota upload, nggak perlu. Uploadnya di Kulon. Oke, Mbak Aikidia. Apa yang mau ditanyakan? Kalau misal atributnya itu sifatnya multi-value itu IRD-nya sama, Bu? Kalau multi-value tinggal Anda gambarkan tadi aja, elips yang ada dua garis tadi. Tadi kan ada ya. Iya, Bu. Anda gambarkan begitu saja. Misalkan mahasiswa ada atributnya nomor handphone ya, nomor handphone. Nah, mahasiswa itu punya beberapa nomor handphone, berarti ya Anda gambarkan aja bentuknya oval atau elips, double garis kan, kalau multi value. Terus diberi nama nomor handphone biasanya, nggak masalah. Boleh. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada yang lain untuk tugas mungkin? Oke ya, jadi bisa dipahami ya, tugas selanjutnya adalah kan Anda sudah paham nih bagaimana menentukan entitas, membuat business rule, menentukan atribut. Nah, sekarang dari situ Anda tentukan relasi, kemudian coba Anda gambarkan relasinya ya. Di-upload di Kulon seorang saja, tiap kelompok yang upload dalam bentuk PDF. Nanti ketentuannya akan saya share di Kulon ya, bagaimana penamaan file dan lain-lain nanti akan saya share di Kulon. Oke? Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kuliah bisa saya akhiri sampai di sini. Oke, Mbak Sarah, silakan. Oke, Bu, izin bertanya, untuk anggota kelompoknya milih sendiri, Bu? Pilih sendiri aja, nanti kalau saya pilihkan saya khawatir nggak cocok gitu ya. Jadi kalau ada koordinator di sini silakan dipandu gitu ya, mau urut absen kah? Karena kalau untuk kerja kelompok biasanya harus yang cocok gitu kan. Jadi mending milih sendiri aja deh. Oke, Silakan biar Anda juga lebih kenal dengan teman-teman ya, milih sendiri aja. Oke. Ada lagi kah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kuliah saya akhiri sampai di sini. Untuk tugasnya saya tunggu ya, paling lambat hari ini hari apa sih? Kamis, berarti paling lambat hari Rabu ya. Jadi nanti hari Kamis pagi bisa saya cek dulu. Ya, kuliah saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.